Saudara, bertepatan usai mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah, Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dipanggil DPP PDIP ke Jakarta hari ini. Gibran menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Gibran mengaku menjelaskan kronologi dirinya menemani Prabowo saat bertemu relawan di Solo. Gibran juga menegaskan tegak lurus arahan Megawati Soekarno Putri. Sementara Hasto menyampaikan pesan Megawati untuk mewaspadai berbagai manuver jelang Pilpres. Pesan penting Megawati untuk Gibran, waspadai manuver politik. Lalu, benarkah dukungan relawan Gibran mendukung Prabowo Subianto karena ada manuver Partai Gerindra? Kami bahas sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Expol Tracking Indonesia Hanta Yuda, politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban, dan jubir pemenangan Prabowo Subianto sekaligus juga politisi Gerindra Ade Reski Pratama. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Panda Nababan dulu yang saat ini terhubung melalui telepon. Sore Pak Panda, jadi buntut dari relawan Jokowi dan juga Gibran mendukung Pak Prabowo. Hari ini Mas Gibran dipanggil ke DPP. Apa sih sebenarnya yang dibaca dari seorang senior politisi PDI Perjuangan, Pak Panda Nababan? Ini terus terang termasuk kekhawatiran dari awal bahwa jangan sampai terkesan anaknya ini dikarbit, dipaksakan gitu loh. Dia mesti banyak belajar, dia mesti banyak betul-betul melihat hal-hal peristiwa-peristiwa politik yang menjadi pembelajarannya. Sama dengan dulu ayahnya 2013 sebelum jadi diangkat presiden, saya diskusi panjang di Taman Surapati dengan Jokowi. Saya bilang ada 3 bahaya kekuasaan. Terkejut badan, dendam kemiskinan, dendam kekuasaan. Nah sekarang Gibran ini terkejut badannya. Terkejut badan, wah hebat aku rupanya, orang penting aku. Prabowo datang, siapa datang, sini gitu ya. Terkejut badan. Itu yang dimaksudkan oleh Bu Mega adalah tadi pesannya waspada manuver politik? Iya, betul. Dari Gerindra maksudnya Pak Panda? Iya, ini anak bagaimanapun harus ada yang menegur dia, ada menasehati, sama dengan iparnya yang di Medan. Itu Bobby. Prestasinya hampir tidak jelas gitu loh sebagai wali kota Medan. Ya. Jadi sungkan orang karena anak presiden, nggak ada yang negor, nggak ada yang nasihati. Ini juga Gibran juga nggak ada yang negor. Sudah kejadian baru ditegor gitu loh. Jadi kalau misalnya... Jadi dia mesti banyak belajar, Gibrannya mesti banyak belajar. Oke, kalau sampai akhirnya Bu Mega melalui Sekjen PDIP memberi pesan, itu artinya apa? Tandanya apa? Ya udah serius. Itu Mega konsisten, serius. Karena bisa dimanfaatkan orang lucu gitu loh. Dimanfaatkan lawan-lawan politik, dimain-mainkan. Kan kayak nggak punya kualitas gitu loh. Oke. Itu kan langkah Gibran itu kan mempermalukan, membuat grassroots goncang, bikin frustrasi gitu loh. Mahal itu permainan itu. Oke. Terlampau riskan dia ambil tuh. Gibran itu tidak cukup mesti betul-betul dinasehati, dikasih waktu di 6 bulan. Ada pendidikan politik gitu loh. Ya, Pak Panda, di sini juga ada Bang Ade juga dari Gerindra. Kalau gitu Bang Ade, benar nggak sih yang dikatakan bahwa Gerindra ini sedang bermain memanfaatkan sosok dari keluarga Pak Jokowi untuk bermanuver? Ya enggak juga, pertanyaanmu juga nggak betul itu. Ini ke Bang Ade. Bukan begitu pertanyaan. Kita melihat dia dipermainkan, itu aja. Oke, dilihatnya dipermainkan. Kita mengatakan bahwa Gerindra yang mempermainkan. Baik, oke. Kalau gitu saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Gerindra. Silakan Bang Ade. Iya, terima kasih Mbak Audrey. Memang pertemuan Pak Prabowo dengan Mas Gibran kemarin itu kami kira itu hal yang biasa ya. Ini bagaimana terus menjalin silaturahmi, bagaimana
kemarin bulan Syawal, dan sekarang itu juga masih bagian dari silaturahmi. Nah, bagaimana juga Pak Prabowo pada hari ini juga berada di dalam kabinetnya Pak Presiden Jokowi, dan oleh karena itu memang sesuatu yang lumrah kami kira bagaimana Pak Prabowo untuk pada akhirnya bersilaturahmi ya, tidak hanya dengan Pak Presidennya sendiri, tetapi juga dengan keluarga besar beliau. Dan ini juga tidak ada agenda politik di dalamnya, tetapi juga ini adalah rangkaian dari safarinya beliau, Pak Prabowo, sebelum menuju Jawa Timur, Pacitan, sebelum menemui Pak SBY. Jadi memang ini murni kami kira adalah bagian daripada silaturahmi saja. Seperti itu. Oke, kalau bisa dikatakan oleh Gerindra ini hanya sekedar silaturahmi, kalau gitu kira-kira yang kurangnya, yang salahnya kira-kira di mana Pak Panda? Nggak ada yang salah, nggak ada yang kurangnya. Gerindra juga bukan salah. Cuma maksudnya anak ini mesti banyak belajar, itu kuncinya. Dia mesti, dan jabatan peran dia itu tidak main-main. Tokoh politik yang bisa mempunyai pengaruh. Bukan saja karena anak presiden atau wali kota Solo dan sebagainya. Dia dalam situasi sekarang ini hati-hati mengambil langkah-langkah gitu loh. Itu aja. Artinya setiap langkah harusnya diperhitungkan, maksudnya begitu ya Pak Panda ya? Iya dong, dia bisa tanya seniornya. Di situ ada orang jagoan. Di Solo itu ada jagoan Pak Rudi, bekas wali kota. Itu pakarnya itu. Ada nggak dia berguru ke situ? Gitu loh. FX Oke, baik. Itu gurunya. Oke, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, sebenarnya apa sih yang dilihat dari dinamika ini? Salah nggak kalau silaturahmi dilakukan di Solo, Mas Gibran, Pak Prabowo, atau ada yang melanggar di sini? Ya, begini. Setiap peristiwa itu kan kita bisa membacanya udah dalam dua sisi ya. Pertama dari sisi makna denotatif yang tersurat secara harfiah. Ya mungkin tadi betul hanya pertemuan seorang wali kota menyambut seorang menteri dan seterusnya. Tetapi dalam politik, apalagi dinamika politiknya sedang kencang, ini kan persepsi publik menjadi penting. Nah, persepsi itu bergantung juga pada pesan konotatif yang tersirat, kode signal ditangkap oleh publik. Nah, ini yang mungkin yang bisa menjadi komplikasi kalau politik. Kalau gitu di sini, Mas Hanta, yang signal ditangkap di publik itu apa? Sampai ada pesan dari Bu Mega. Wajar kemudian mempersoalkan ini. Dan persepsi publik ini ada dukungan deklarasi dari relawannya Gibran. Itu kan relawan. Kalau relawan sebagai mesin tidak begitu. Kita tidak usah terlalu pengaruhnya tidak besar lah sebagai mesin. Tapi dia kan punya embel-embel bahwa ini relawan Gibran, relawan Jokowi. Nah, ketika ada kata kalimat Gibran, ada Jokowi, apalagi Pak Jokowi, maka ini akan memiliki dampak. Semua kekuatan politik kan tentu sedang melakukan strategi untuk merebut pengaruh. Tapi kalau Mas Hanta, ketika kemarin Gibran bilang, saya tidak pernah mendeklarasikan secara langsung kok dukungan ke Pak Prabowo, itu kan relawan, silakan saja. Ya, yang tadi saya bilang, kalau tersurat udah selesai, tidak. Tapi kan ada yang tersirat ditangkap oleh publik, itu memang bisa dibaca dua hal. Ini seperti Pak Jokowi membiarkan anak-anaknya untuk mandiri, bebas dan seterusnya. Kalau itu dilakukan, ya nasihat dari Bang Panda Mababan menjadi tepat. Atau yang kedua, bisa juga, ini saya hanya menduga, ya memang ini sepengetahuan, memang pesan yang hendak dikirim, kita tidak tahu, merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi. Tapi poin saya, dalam kondisi dinamika politik semacam ini, Audrey, memang sama-sama semua ya, termasuk Anies, Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, itu juga berebut pengaruh Pak Jokowi, terutama Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kenapa? Karena kita ada dua hal. Basis Pak Jokowi di 2019 itu kan sekitar 55-56%. Yang kedua, approval rating beliau sekitar 70-28%. Nah, ini kan potensial ini kemana? Nah, kalau misalnya ini dilakukan, publik akan menangkap, ini persepsi ya, bahwa dukungan Pak Jokowi belum sepenuh hati atau setengah hati, untuk mengganti kata setengah hati terhadap Pak Ganjar yang sudah diputuskan oleh teman separtainya. Tetapi ternyata masih ada dalam persepsi publik, kita lihat banyak relawan-relawannya juga mendukung Pak Prabowo yang kita tahu dan akhirnya membuat bingung ya. Ya, teman dekatnya Pak Jokowi, menterinya, dan dianggap loyal dan seterusnya. Nah, ini saya kira saya melihat dari sisi persepsi publik ya, dari persepsi publik memang
tanda petik Sebentar, tahan dulu memperbaiki. Mas Hanta Cuma sampai ini dengan persepsi. ada ini ya catatannya Audrey. Pak Oke. Jokowi itu sejak awal kan pengen menggabungkan, memang kalau saya baca dalam koalisi besar, menggabungkan dua kekuatan besar ini semuanya minus Nasdem, semua partai di dalam pemerintahan itu mungkin skenario terbaik bagi Pak Jokowi digabungkan, atau capresnya antara Ganjar dan Pak Prabowo, Mas Ganjar Pak Prabowo digabungkan. Oke. Tetapi kan mereka punya sikap politik masing-masing, kompetitif, elektabilitasnya punya potensi yang sama kuatnya, tidak ada yang mau mengalah. Nah, ini problemnya sekarang, ada potensi koalisi besar yang diinginkan itu sulit terrealisasi, maka akan maju kedua-duanya. Nah, ketika maju kedua-dua, satu sisi jelas sebagai kader PD Perjuangan, PDIP sudah mendeklarasikan. Nah, kalau ini tahan dulu sebentar Mas Hanta, sampai di sana. Kemudian kita memikirkan bahwa Pak Jokowi akan berbeda sikap dalam PD Perjuangan, Gibran, saya kira itu hampir hal yang mustahil kita mendapatkan. Kalau gitu, tapi saya bicara pada pesan-pesan tersirat dulu, saja. Mas Hanta. Oke, Bang Ade, kalau gitu dari efek seperti ini, apakah Gerindra akan jaga jarak ke keluarga dari Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan tidak hanya terkait politik ya, tetapi juga bagaimana mengedepankan Pak Presiden juga sebagai warga negara, Pak Prabowo juga sebagai warga negara, termasuk Pak Wali Kota juga. Nah, apa salahnya juga ini bagian daripada sebuah peristiwa-peristiwa yang alamiah saya kira. Dan ini memang Gerindra ini melihat sesuatu yang murni-murni saja ya, tidak ada sesuatu yang berlebihan terkait dengan dukungan atau tidak ada dukungan, nanti kita tidak sampai melihat lebih dalam seperti itu. Tapi yang pasti bagaimana Pak Prabowo juga sangat mendukung ya, sangat support, tidak hanya mungkin Pak Wali Kota Solo ya, Mas Gibran sebagai seorang pemuda pada hari ini, tetapi juga termasuk kami-kami di kader yang pada hari ini juga orang-orang muda ya, beliau selalu mensupport dan selalu kita saling sering bertukar pikiran. Jadi kami kira ini adalah sesuatu yang sah-sah saja ya, dan alamiah saja. Mungkin tadi kembali kepada Mas Hanta tadi, memang ini adalah bagian daripada persepsi ya, kita kembalikan saja ya persepsi umum mungkin bagaimana melihat hal ini. Tapi sejauh ini Gerindra terus untuk melakukan berbagai macam hal ini. Oke, kalau misalnya dari Gerindra bersikap seperti itu, sah-sah saja, biasa-biasa saja. Tapi bagaimana dengan PDIP? Apakah ada larangan Gibran Raka Buming Raka tidak boleh lagi bertemu dengan Pak Prabowo? Atau dari kader Gerindra? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Pak Panda, setelah Gibran dipanggil hari ini, apakah itu mengartikan bahwa Gibran tidak boleh lagi menerima undangan ataupun bertemu dengan Pak Prabowo? Enggak juga, enggak sampai sejauh itu. Oke. PDI juga tidak sepicik itu. Cuma ya yang saling bersangkutan pahamlah. Ya sama seperti terus terang aja, jujur aja. Pak Prabowo kan dapat banyak blessing dari Jokowi. Dapat peluang-peluang emas untuk recovery. Jadi menterinya, fasilitas menteri. Selama ini puluhan tahun dia nggak ada ngweng-ngweng kan mobil ngawal dia. Ya kan? Tapi kalau untuk Mas Gibran sendiri ini nggak ada teguran ya? Saya pikir mekanisme di internal PDI itu sudah sangat sistematis, sangat ini. Itu udah paling top itu dipanggil. Gitu loh. Dan nanti juga akan diawasi dia. Akan dilihat gitu loh. Karena ada juga korwil-korwil kita yang mengawasi kawasan Jawa Tengah. Oke. Gitu loh. Kita on sistem udah jalan, mekanisme kontrol itu dibikin sekjen. Baik, kalau mekanismenya sudah berjalan, kalau untuk Gerindra sendiri benar nggak sih tadi disebutkan oleh Pak Panda, Bang Ade, kalau dapat blessing begitu dari keluarga Pak Jokowi dengan pertemuan beberapa belakangan ini? Ya, ini sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, Mbak Audrey. Kami kira bahwa bagaimanapun Pak Prabowo pada hari ini berada di kabinetnya Pak Presiden Jokowi, tentu adalah bagaimana ini untuk mencermati juga hubungan-hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, termasuk hari ini yaitu pertemuannya sebelumnya itu di kota Solo ya, Surakarta. Jadi kami kira ini berbagai apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo ini mungkin tidak terlepas ya daripada
kegiatan-kegiatan formal juga yang pada akhirnya sedang berjalan pada akhir ini. Bagaimana nanti menekankan program-program dari Kementerian Pertahanan untuk penguatan-penguatan ya dalam berbagai aspek ya, khususnya yang ada pemerintahannya Mas Gibran pada hari ini. Jadi kami kira apa yang disampaikan Pak Panda tadi memang pada akhirnya itu berjalan secara alamiah dan sesuai dengan pada tupoksinya. Mungkin pada akhirnya apa yang disampaikan Mas Hanta tadi memang persepsi publik yang pada akhirnya menilai, kami kira pada akhirnya memang biarkan saja memang publik menilai seperti apa adanya, dan ini juga berlangsung seperti apa adanya. Kalau begitu misalnya Pak Panda ada nggak sih kemungkinan misalnya untuk Pak Prabowo misalnya bertemu dengan Bu Mega? Itu dengar dulu ya. Tidak usah kita tukang-tukangi historis. Gue masih ingat waktu deklarasi Megawati dengan Prabowo jadi capres-cawapres. Itu Prabowo dengan lantang mengatakan Gerindra adik kandung dari PDI Perjuangan. Gitu. Ya, baik secara ideologi maupun secara keyakinan. Jadi tidak ada barrier psikologis dengan Gerindra dari PDI Perjuangan gitu loh. Hubungan Ibu Mega juga dengan Prabowo hubungannya sangat baik gitu loh. Ya, cuma sekarang kami menentukan Ganjar, Gerindra menentukan Prabowo, itu aja. Beda. Oke, tapi gini banyak yang menilai Pak Panda kalau misalnya apa yang dilakukan belakangan ini oleh Pak Jokowi karena sedang lagi bermain di dua kaki. Nggak ada dua kaki, jagonya Jokowi aja. Partai-partai yang lain bisa dimain-mainkannya. Okay. Ini kan terus terang aja pimpinan partai ini menyerahkan dirinya ke Jokowi. Ya sama itu dengan Pak Prabowo ngomong ke saya, terserah Presiden mengizinkan saya maju apa tidak. Airlangga juga ngomong ke aku, terserah Presiden. Dalam sejarah kepresidenan belum pernah bermain politik begini. Oke. Dulu waktu Hamzah Has di kabinet ditanya Megawati tergantung Kongres. Yusril tergantung Kongres. SBY bohong, dia bilang nggak maju tapi maju gitu loh. Oke, kalau gitu Mas Hanta apa yang dipersepsikan oleh publik Pak Jokowi misalnya bermain di dua kaki itu juga nggak yang sampai dilihat sampai sekarang makanya masih belum firm begitu? Atau mungkin bisa bergabung keduanya justru ini ada agenda tersendiri? Ya, memang sebenarnya kalau dibaca Pak Jokowi menghendaki ya skenario atau skema skenario terbaik Pak Jokowi menyatukan ada istilah dulu ada koalisi besar. Itu sebelumnya ketika sebelum bulan puasa bahkan kemudian ada pertemuan di DPP PAN sebelum Mas Ganjar diumumkan, mungkin ini skenario terbaik yang diinginkan. Dan kita tahu betul hubungan antara PD Perjuangan dan Gerindra ini kan sangat dekat sekali ya. Dulu pernah bersatu, 2014-2019 berhadapan, tapi sekarang sangat lengket, dekat sekali. Nah, memang, ketika belum berhasil membentuk koalisi besar, ini yang jadi mulai tersimpang lah, tanda petik ya. Tapi ini juga masih dinamis, Audrey. Menurut saya, sepanjang misalnya salah satu dari antara kedua ini sama-sama dinamis, elektabilitasnya stabil, berpeluang sama jadi capres, sulit menurut saya akan menjadi terbangun koalisi besar. Kecuali dua hal. Mungkin satu misalnya ada salah satu dari antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu mengalami kenaikan luar biasa atau ada yang menurun luar biasa sehingga punya jarak karena yang jauh. Ini masih head to head gitu ya maksudnya ya? Ya, ada yang mengalah lalu jadi cawapres. Nah, mungkin Pak Jokowi sangat senang, tapi sekarang kan kompetitif. Yang kedua, kalau kemudian elektabilitas Anies Baswedan yang dianggap antitesis berdiametral dengan Pak Jokowi berjarak, tiba-tiba Anies sangat kuat sehingga bisa jadi juga ada ingin mengalah, harus bersatu ini berhadapan dengan Anies yang dianggap bukan penerus Pak Jokowi secara program seterusnya. Nah, itu sepanjang dua faktor itu sampai hari ini saya melihat belum ya. Anies masih di stagnan di angka itu. Yang kedua Pak Prabowo dan Mas Ganjar stabil relatif gitu. Ya. Tetapi saya kira mereka semua ya berebut endorsement dari Pak Jokowi itu memang punya dampak. Kenapa? Karena tadi basisnya masih terbencar, yang kedua approval ratingnya cukup baik, sehingga ketika ada signal dukungan atau persepsi yang ditangkap dukungan Pak Jokowi sedikit atau banyak itu punya dampak.
menaikkan elektabilitas. Misalnya bicara Pak Prabowo, iya pastilah diuntungkan, apalagi Mas Ganjar kalau dukungannya itu sepenuhnya diberikan oleh Pak Jokowi, punya dampak positif insentif elektoral, meskipun bukan faktor satu-satunya. Yang kedua tentu banyak ada blunder politik yang dilakukan kompetitor atau di antara Makanya mereka. tadi Bu Mega melalui Pak Hasto kan bilang ini ya warning ya untuk waspadai ya manuver. Iya, ya saya kira bagian dari ini ya setiap kubu, setiap calon punya kandidat punya strategi politik masing-masing. Nah karena itu yang seperti saya katakan tadi banyak variabel yang akan menjadi faktor kemenangan dan dinamikanya juga akan terus ya. Tapi bahwa Pak Jokowi ada PD Perjuangan, bahwa putranya maju lewat PD Perjuangan, iya. Jadi dua hal ya. Apakah akan sejalan dengan keputusan partainya? Saya kira itu iya. Dan ini soal disiplin partai, itu soal PD Perjuangan. Sisi lain, tapi sisi yang lain, kalau misalnya Pak Jokowi dan Mas Gibran memberikan akses tadi, istilahnya memberikan ruang, kesempatan, seterusnya, nah itu juga bisa dimanfaatkan. Saya kira bagian dari strategi politik masing-masing dan saya kira ini ya sepanjang Oktober politiknya dinamis. Betul masih cair, tapi mengkristal ketiga orang ini. Dan dari ketiga ini sepanjang tidak mungkin membentuk koalisi besar secara bersama-sama, mungkin clash ya ada dinamika antara pendukung Mas Ganjar dan pendukung Pak Prabowo antar partai sulit dielakkan. Kalau gitu pertanyaan berikutnya, Bang Ade, dalam waktu dekat ada nggak sih misalnya Pak Prabowo ketemu Gibran lagi atau mungkin Pak Prabowo ada ketemu dengan Bu Mega menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi karena kan Mas Gibran ini kena imbas ibaratnya gitu. Saya kira mungkin pada hari ini Pak Prabowo akan terus melakukan perjalanan silaturahmi ya, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, termasuk juga pemimpin-pemimpin partai politik. Nah, kami kira memang ini akan terus berjalan sehingga pada akhirnya ya karena ini adalah bagian pada silaturahmi dan tidak hanya pada setelah bulan Syawal ini, kami kira ini adalah menjadi sebuah contoh yang baik ya bagaimana kontestasi politik terus berjalan, tetapi seperti yang Pak Panda sampaikan tadi, memang kedekatan Gerindra dengan PDIP ini memang sudah sangat dekat gitu ya. Dan kita pada akhirnya dengan pertemuan-pertemuan ini akan menambahkan daripada gagasan-gagasan yang lebih baik lagi, yang lebih konkret lagi dalam hal yaitu intinya adalah bagaimana untuk membangun berbagai aspek bangsa dan negara ini jauh lebih baik ke depan. Nah, juga pada akhirnya akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, maupun juga tokoh-tokoh partai politik lainnya. Terakhir saya ke Pak Panda. Pak Panda, ada nggak sih kekhawatiran dari PDIP bahwa kedekatan keluarga dari Pak Jokowi ini akan mempengaruhi elektoral dari PDIP dan pencapresan Pak Ganjar? Kedekatan kemana? Ke Prabowo, dari keluarga Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Enggak sejauh itulah. Enggak sejauh itu pengaruhnya. Ini anak-anaknya Jokowi ini juga masih banyak belajar. Dan juga tidak juga sehebat itu pengaruhnya gitu loh. Ya, mereka jadi lucu-lucu karena anaknya aja, gitu aja. Jadi exciting karena anaknya. Selebihnya itu kan tak ada artinya. Coba kalau nggak anaknya. Jadi maksud aku anaknya dan mantunya juga tahu diri. Ini partai besar, jangan main-main dengan partai besar. Baik. Gitu loh. Jangan ambil risiko mentang-mentang anak presiden, jangan. Kayak nggak ada Toto Kromo nggak ada. Saya ingatkan kembali terakhir di Solo itu ada orang tua kawakan FX Rudy. Itu harus dia datangi, dia hormati, dia tanya advisnya. Baik. Itu yang harus dilakukan Gibran, baru ngomong ke sana kemari. Gitu loh. Baik, kami sudah tangkap pesannya. Terima kasih Pak Panda Nababan, terima kasih Bang Ade Reski, terima kasih Mas Hanta Yuda. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.